Oke, bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita diberi kesempatan untuk bahas materi ya pada mata kuliah matematika diskrit mengenai induksi matematik. Jadi pertemuan sebelumnya kita sudah bahas prinsip induksi sederhana, kemudian kita lanjutkan dengan prinsip induksi kuat ya. Misalkan Pn adalah pernyataan real bilangan bulat dan kita ingin buktikan bahwa Pn benar untuk semua bilangan bulat n lebih dari sama dengan n0. Untuk membuktikan ini, kita hanya perlu menunjukkan bahwa yang pertama Pn0 benar, dan yang kedua, jika Pn0 tambah 1 dan seterusnya sampai Pn benar, maka Pn plus 1 juga benar untuk semua bilangan bulat n lebih dari sama dengan 0. Nah, jadi bedanya dengan yang prinsip induksi sederhana terletak di sini. Jadi ada beberapa pernyataan yang dianggap benar dulu gitu ya. Jadi ada Pn0, Pn plus n0 tambah 1 sampai Pn. Contoh, bilangan bulat positif disebut prima jika dan hanya jika bilangan bulat tersebut habis dibagi dengan 1 dan dirinya sendiri. Kita ingin membuktikan bahwa setiap bilangan bulat positif n untuk n lebih dari sama dengan 2 ya, dapat dinyatakan sebagai perkalian dari 1 atau lebih bilangan prima. Buktikan dengan prinsip induksi kuat. Yang pertama, penyelesaiannya adalah basis induksi. Jika n sama dengan 2, karena bilangan prima yang paling kecil ada 2 ya di sini, maka 2 sendiri adalah bilangan prima, dan di sini 2 dapat dinyatakan sebagai perkalian dari satu buah bilangan prima, yaitu dia sendiri. Nah, untuk langkah induksinya, misalkan pernyataan bahwa bilangan 2, 3, sampai n dapat dinyatakan sebagai perkalian satu atau lebih bilangan prima adalah benar. Maka kita perlu menunjukkan bahwa n tambah 1 juga dapat dinyatakan sebagai perkalian bilangan prima. Nah, dalam hal ini ada dua kemungkinan untuk nilai n tambah 1. Kemungkinan yang pertama, jika n tambah 1 sendiri merupakan bilangan prima, maka jelas ia sebagai perkalian antara 1 dan atau lebih bilangan prima. Sedangkan bagian yang kedua, jika n tambah 1 bukan bilangan prima, maka terdapat bilangan bulat positif A yang membagi habis n tambah 1 tanpa sisa. Dan kata lain, n tambah 1 dibagi A itu sama dengan B, atau n tambah 1 sama dengan A kali B. Yang dalam hal ini, 2 kurang dari sama dengan A, kurang dari sama dengan B, dan kurang dari sama dengan N. Menurut hipotesis induksi, A dan B dapat dinyatakan sebagai perkalian 1 atau lebih bilangan prima. Ini berarti n tambah 1 jelas dapat dikatakan sebagai perkalian bilangan prima, karena n tambah 1 sama dengan AB. Karena langkah pertama dan kedua sudah ditunjukkan benar, maka terbukti bahwa setiap bilangan bulat positif n untuk n lebih dari sama dengan 2 dapat dinyatakan sebagai perkalian dari 1 atau lebih bilangan prima. Oke, kemudian contoh berikutnya, teka-teki susun potongan gambar atau jigsaw puzzle terdiri dari sejumlah potongan bagian. Ya. 2 atau lebih potongan dapat disatukan untuk membentuk potongan yang lebih besar. Lebih tepatnya, kita gunakan istilah blok bagi satu potongan gambar. Ya. Nah, kemudian blok-blok itu dapat disatukan membentuk blok yang lain yang lebih besar. Misalkan ada suatu puzzle yang besar gitu ya, terus kita mengerjakannya kita bagi 2 gitu, atau kita bagi 4. Oke, dalam kasus ini kita bagi 2. Nah, jadi kita bagi 2 blok dulu, setelah itu baru digabungkan. Nah, dengan menggunakan prinsip induksi kuat untuk membuktikan bahwa untuk suatu teka-teki susun gambar dengan n potongan selalu diperlukan n kurang 1 langkah untuk memecahkan teka-teki itu. Penyelesaian basis induksi. Untuk teka-teki susun gambar dengan 1 potongan tidak diperlukan langkah apa-apa untuk memecahkan teka-teki itu. Sedangkan langkah induksinya, kita misalkan puzzle tersebut ada n potong, 1, 2, 3 tuh K, dan seterusnya sampai K, itu diperlukan sejumlah
n kurang 1 langkah gitu. Sehingga kita harus membuktikan bahwa untuk n tambah 1 potongan diperlukan n langkah. Nah, bagilah n tambah 1 potongan itu menjadi 2 buah blok. Yang pertama dengan N1 dan 1 potong lagi dengan N2 potongan. Sehingga N1 tambah N2 nanti akan sama dengan N tambah 1. Kemudian langkah terakhir itu penggabungan kedua blok itu. Nah, menurut hipotesis induksi tadi diperlukan N dikurang 1 langkah untuk menyatukan blok yang satu dan N2 dikurang 1 langkah untuk menyatukan blok yang lain. Nah, kemudian langkah berikutnya adalah langkah penyatuan, sehingga seperti ini banyaknya langkahnya. Oke, jadi N1 tambah N2 dikurang 2 ditambah 1 sama dengan N. Nah, karena langkah pertama dan kedua sudah diperhatikan benar, maka terbukti bahwa suatu teka-teki susun gambar dengan N potong selalu diperlukan N dikurang 1 langkah untuk memecahkan teka-teki itu. Oke, baik, berikut bisa untuk latihan sendiri. Semoga bermanfaat. Mohon maaf kalau masih banyak kekurangan. Salam sehat semuanya. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.